Oke, masih berapa orang ya? Masih 8 orang ya. Coba saya buka dulu filenya. File generator itu ya. Oke, share screen dulu kan ya. Generator DC. Harus Detroit. Isi. Kita nanti hukumnya ya. Prosesor dulu screen. Apa namanya itu? WhatsApp nih saya. Mungkin saya share dulu itu ya. Coba dokumen itu, dokumen. Generator isi. Oke, udah tak share ke kita nggak punya grup WA-nya ya. Dan saya share ke Pak Ferdi di generator DC dari Beltraja. Oke, coba kita pelajari tadi yang kemarin. Saya share screen dulu. Generator DC. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang konstruksi generator DC itu apa ya. Itu yang penting dulu basicnya. Ditanya orang apa generator DC ya. Dan bisa jawab lah ya. Jadi dia adalah mesin arus arah.
generator yang membangkitkan tegangan listrik DC dan DC. Jadi mesin arus sara ini atau generator DC ini memiliki komutator dan sikat. Komutator dan sikat ini untuk apa? Komutator itu gunanya untuk merubah tegangan AC menjadi DC, ya. Karena yang dibangkitkan di medan tegangan yang dibangkit oleh medan listrik itu berupa AC, ya, karena dia putaran 360 derajat, ya. Jadi karena itu, karena kita butuh tegangan DC, perlu kita rubah dari AC ke DC menggunakan komutator, ya. Kalau di aplikasi generator DC itu sangat banyak, ya. Terserah mau kita pakai untuk membangkitkan apa gitu, ya, tegangan DC, mau butuh kita penerangan sekitar lampu-lampu bisa, atau untuk membangkitkan arus pemagnetan untuk generator AC bisa, ya. Karena generator AC kan butuh suntikan arus DC untuk menghasilkan magnet. Nah, bisa menggunakan generator DC. Nah, ini basically-nya kalau kita mesin-mesin listrik ya berawal dari mesin arus arah dulu. Arus arah baru nanti bergerak ke mesin arus bolak-balik. Mesin arus arah itulah yaitu generator DC dan motor DC, ya. Kalau secara prinsip sih gampang prinsip kerjanya, ya. Bila sebuah jangkar konduktor dialiri oleh sebuah alir arus, diputar sebuah medan magnet, akan menimbulkan tegangan. Ada rumusnya itu BLP. Jadi jangan dihafal. Ya, kalau teknik itu tidak menghafal. Kalau menghafal, ambil hukum. Logik kita yang berpikir. Maka itu ada tuh sidang tugas akhir. Hanya prinsip kerja. Trafo apa? Kamu kan tentang penelitian trafo. Prinsip kerjanya apa? Aduh Pak, nggak masuk lagi ke sini saya. Tanya. Untung kita yang nanya. Kalau orang lain gimana? Bisa nggak kalian jawab? Aduh Pak, nggak masuk lagi ke sini. Gimana? Inilah kalau sarjana nggak masuk lagi Pak, sudah blank ink. Padahal kita sidang tugas akhir bisa jawabannya begitu. Dengar agaknya orangnya bandel kali. Ya. Padahal itu yang sederhana, terus mau nanya apa lagi? Itu yang paling sederhana pertanyaan, ya. Lain hal kalau dia penelitian trafo, saya tanya prinsip kerja motor DC, yang nggak nyambung. Itu kita kan dia penelitian trafo. Baru kamu ini kan sidang. Coba jelaskan bagaimana prinsip kerja trafo. Nggak bisa jawab. Inilah kalau dia menghafal. Jadi lulus pun nanti tak ingat itu. Jadi logik aja ya, magnet semua ya, magnet gitu ya. Jadi timbulnya putaran, timbulnya tegangan kan adanya konversi magnet itu dan magnet. Itu sudah diberikan oleh pakar-pakar fisika. Dia nanti ditanya di luar sana apa prinsip generator DC? Aduh maaf Pak, saya lupa. Karena mau jawab begitu sarjana. Coba aja, gampang, simpel aja kan itu. Ya generator itu ya atau mesin aja deh. Mesin itu ya terdiri dari dua, rotor dan stator. Ada yang diam, ada yang berputar. Rotor, bagaimana dia bisa berputar? Itu kalau berputar berarti motor. Terus bagaimana menghasilkan tegangan? Itu generator. Bagaimana prosesnya? Jadi rotor, stator. Nah itu aja. Bagaimana? Oh berarti rotornya harus diputar.
Terus bagaimana dia menghasilkan tegangan? Tidak jauh-jauh dari adanya magnet. Terus bagaimana menghasilkan magnet? Arus harus mengalir di kumparan itu. Kita sudah belajar fisika SMA itu. Ini besi dililit, kasih baterai, magnet dia ini. Coba aja, ya. Jadi magnet dia. Kasih aja paku nanti nempel. Saya coba, ya, itu coba sendiri. Gitu ya, magnet itu. Jadi dialiri oleh arus. Konduktornya ini, jangkarnya ini, rotornya diputar di sebuah medan magnet dengan kecepatan V. Ini BLV. Itu kan sudah ada fisikanya. Timbullah tegangan. Tegangan. Kalau dihubungkan nanti kabel itu ya, nah, kalau ke lampu nyala nanti lampunya. Gampangnya itu pernah saya cerita sepeda zaman dulu lah ya. Mungkin juga ada sekarang ya. Jadi ada dinamonya itu ditempelkan di rodanya. Itu kita kayu sepeda, dinamonya nempel gitu, ya mutar dia. Itu mutar ya, nyala lampu sepedanya. Jadi sederhana sekali ya, jadi sampai nggak tahu ya. Itu ya, prinsip kerja trafo. Jangan dihafal, jangan dihafal. Hafal mah hukum, logika. Kalau menghafal itu sosial lah ya, hukum, ekonomi lah ya. Hafal. Tapi yang paling banyak menghafal itu hukum atau fisip ya. Dia harus perundang-undangan dihafal. Ya, kalau kita orang teknik itu harus logika, tidak jalan berpikir. Jadi seumur hidup ingat. Nanti suatu waktu kalau ditanya interview kerja, langsung bisa jawab. Oke, jadi itu cara konstruksinya. Ya, bisa nanti lihat dari bukunya Beltraja itu bisa dilihat. Coba saya share aja Beltraja itu ya. Oh, harusnya saya ini stop share dulu karena ada buku saya Beltraja itu bisa juga di-download gratis kok ya. Beltraja. Ada nih. Dulu ya. Nah, ini dia ya. Bagian-bagian dari generator nih. Di sini semua yang saya ajarkan ini apa yang ada di sini. Bagaimana terjadinya tegangan AC itu ya, terjadi putaran gitu, putar dari satu posisi ke posisi ya, diproyeksikan lah dia ya. Jadi dia naik secara eksponensial ya, naik secara eksponensial. Tegangannya gitu ya, tegangan AC naik. Ini yang dihasilkan oleh generator itu apa? Hasil dari medan magnetnya itu tegangan induksi lah dibilangnya. Maka dibilang tegangan induksi. Tegangan yang timbul karena adanya magnet. Induksi magnet. Inilah yang saya kemarin ajarkan bagaimana cara kerja apa ya? Komutator ya. Simple loop generator. Oh ya. Prinsip generator kan. Kalau komutator yang ini dia, ini komutator. Ya nanti kalau dia pada saat setengah gelombang positif, mana dia? Ini setengah gelombang positif, harus mengalir gitu, dia mengalir dulu. Nah, ujungnya ini ya, posisinya begini.
Ini kumparan rotornya. Inilah di ujungnya ada komutator. Ya, itu di sini. Kemarin sudah saya kasih ya. Ujung jadi seluruh kumparannya itu endingnya di komutatornya itu ya. Nah, begitu nanti setengah gelombang negatif, dia gini. Nah, dia kan mutar ya. Dari 180 ke 0 itu. Maka nanti otomatis posisi akan berubah di B ke A. Maka selalu positif ya. A, aturannya begini positif. Nanti komutator itu akan merubah posisi. Jadi dia mempositifkan juga otomatis. A, B. Memang kalau agak sulit membayangkannya bisa ditonton YouTube-nya ya. Ini bagian-bagian kemarin itu ya. Ini rotornya, rotor ya berupa slot-slot di sini. Ini supaya ada tempat kumparannya ya, kumparannya di sini. Tapi memang yang membuat ini bukan kita orang teknik mesin. Bilangnya zaman kita dulu pakai mesin bubut, makanya diajarkan dulu kita mesin bubut. Ada mata kuliah teknologi mekanik, komutatornya kan. Oke, jadi itulah bagian-bagiannya. Coba ini cara melilitkannya ya dari apa namanya rotornya itu dia melilitkan gitu ya. Terus nanti secara bentuk apa ya dibilangnya spiralnya. Cara melilitkan itu. Dari mana juga nih? Ini ya, gitu ya. Begitulah. Nanti di slot-slotnya itu. Ya. Bisa ditonton YouTube-nya ada. Oh, ini caranya ya. Antara ujung ke ujung. Ini kumparan lilitan ya. Jadi kalau bagusnya memang kalau kerja di perusahaan yang membuat generator ya, ini bisa terapkan. Iya. Ini cara melilit ini. Oke lah, sekarang kita masuk ke bagian apa namanya kemarin jenis-jenis daripada generator. Jenis-jenis dari generator ini cara melilitkannya ya. Bayangkan antar satu kutub ke ini. Ini terus dari sini lagi. Ini rotornya itu kan ada slot-slotnya nih. Nanti kan ada apa nih nomor-nomornya nih, dia plus minusnya nih. Kemana gitu ya. Cara melilitkan kumparan, kumparan lah ya. Ini rotor ya. Ya inilah untuk menghasilkan magnet tadi. Dialirkan arus yang menghasilkanlah magnet. Sangat simpel sebenarnya kalau dibilang konstruksi dari generator. Simpel sekali. Cuman mengerjakannya memang baru ini memang sudah mesin lah ya. Mesin. Ya, inilah nanti saya bisa diterapkan ini kalau tuh kita bisa lah bekerja di Beltraja itu dia pun di buku dia inilah yang diajarkan bagaimana menggulung itu ini gulungannya kan. Diajarkan kita menggulung dulu kita belajar ini cuman itulah
begitu kerja di perusahaan mana itu kita ya nggak ada pakai juga ya. Iya. Kalau memang kita bekerja di perusahaan yang membuat generator gitu ya, nanti otomatis kita belajar di situ cara menggunakannya. Ini memang benar ini cara menggunakannya. Tetapi kita seorang engineer itu nantinya kita mendesain lah ya, mendesain berapa di setiap slot ini, berapa apa namanya jumlah lilitannya, terus diameternya berapa, ada nanti rumusnya. Diameternya, bayangkan dalam satu slot ini ada berapa gulungan. Ini nggak sembarangan desain ini. Terus diameternya, jenis daripada kawat ini apa? Ada. Ditentukan nanti berapa kira-kira luas celahnya. Itu ada nanti mata kuliahnya, desain mesin-mesin listrik. Ada tuh. Nggak tahu kalau di Unila ada mata kuliah desain mesin-mesin listrik. Nggak tahu di UPN ya. Oke lah, sekarang kita masuk ini. Ya biasalah kalau kuliah berikutnya mengingatkan lagi tentang kuliah sebelumnya, gitu ya. Dan kalau bisa teratur lah, belajar jangan dibiarkan gitu berlalu. Dipelajari lagi setiap mata kuliah itu. Percaya deh, itu apa yang benar nih. Supaya kalian bisa nanti kerjanya tuh ya bagus kerjanya. Mau mata kuliah elektronika dasar, apalah, coba pelajari benar. Benar itu materinya itu benar, terterapkan di dunia kerja. Itu ya sembarangan materi itu. Bagusnya kalau waktu kita kuliah itu kreatif. Begitu kita belajari, coba. Sudah diajarkan bagaimana buat power supply. Coba power supply-nya. Juga kita belajar ampli misalnya, op-amp, coba. Beli di pasaran op-amp berapa. Oh ternyata benar fungsinya ini. Nanti terbukti. Jangan hanya baca, udah gitu loh. Ya. Ini nasihat lah, biasalah. Oke, jadi kita masuk ke jenis-jenis generator. Ya, ini ya. Dari buku bahasa Inggrisnya juga ada ini. Jenis generator itu ada yang generator penguatan terpisah, seperti kalau bahasa Inggrisnya seperti excited. Ada penguatan sendiri, self-excited generators. Terpisah dia sepertinya. Memang terpisah antara kumparan jangkar dengan kumparan stator, medan. Para medan. Ini rotornya, ini statornya. Nah, untuk mengatur berapa arus ini, apa namanya, tegangan di sini, itu arus yang mengalir juga, ini kita pakai misalnya potensio ya, potensio. Makanya mengatur putaran, mengatur tegangannya itu, ya cukup kita ini mengatur potensi di sini aja. Ya. Bagian per meter. Nah, jadi terpisah dia antara kumparan medan dan kumparan jangkarnya. Ini terus ada yang self penguatan sendiri, ada yang bentuk sun, ini yang sun-nya paralel. Ini kumparan jangkar di paralel dengan kumparan medan. Paralel. Makanya nanti arusnya terbagi dua ya.
Tegangan di sini sama dengan tegangan di depan ya. Tegangan di medan ini sama dengan tegangan di depan, karena kan paralel. Tapi memang ini menghasilkan tegangannya kecil ya, ya, ini. Nah, ada yang bentuk seri, ini serinya. Jadi kumparan jangkar, rotornya, kumparannya ya, bukan rotornya digabung, bukan, kumparan. Rotornya besinya itu, kumparannya ya. Atau lilitannya. Ini ya, coba dibayangkan lah gitu ya. Ini lilitannya ini di jangkar dihubungkan secara seri dengan lilitan di stator. Maka dibilang penguatan seri. Ada yang digabung, compound. Compoundnya, kalau kita bilang compound. Gabung dia antara kumparan jangkar dengan kumparan medan itu dikombinasikan seri paralel. Ini kalau yang begini nih kompon panjang ya, panjang. Yang A itu view seri A view sun, either short sun and long sun. Ini kumparan. Oh, ini sudah ada sini. Oh, ya, ini sudah ada. Ini kan pembagiannya nih. Kalau dia diserikan baru di paralel dibilang long sun. Serikan ini berarti ini long sun. Oh, ini yang long sun. Sorry, long sun. Ini yang short. Short sun, long sun. Jadi artinya saya mau coba buka buku bahasa Inggris ini, bahwa apa yang dipelajari oleh mahasiswa di Amerika, mau di Jerman, mau di Prancis sama dengan kita. Mau di Jepang sama aja. Materinya sama. Ya gitu ya. Jadi makanya kita itu bisa sekolah ke luar negeri. Karena materinya sama. Karena kita acuannya ya buku-buku bahasa Inggris ini. Sama. Berarti kualitas kita itu sama sebenarnya dengan mahasiswa di Amerika. Mau di Jerman, ya tergantung mahasiswanya. Itu tergantung mahasiswanya. Jadi nanti kalau di lapangan kerja jangan mau kalah sama orang asing nantinya. Jangan dibodoh-bodoh orang asing. Ya, sama aja. Kenapa lebih terampil? Ya memang saya lihat waktu saya kuliah di Jepang itu mahasiswanya gila-gila memang mahasiswanya. Pagi siang malam kerja terus. Wajar lah mereka itu. Maka saya waktu kuliah di Jepang terkejut saya. Wah, pantas saja maju negara ini. Nah, kita mau kita terapkan di Indonesia, waduh, mahasiswanya mengeluh, aduh Pak, janganlah Pak, cengeng dia. Maksud kita baik, gitu. Aduh, nanti buat alat ya, coba. Aduh, janganlah Pak. Nah, itu karakter. Aduh Pak, janganlah. Nah ini, ya. Kalau dicoba masalah hasilnya jelek, ya itu namanya riset. Itu kan kemampuan. Tetap maju sidang, jangan takut gak maju sidang. Ini kadang masih, aduh Pak, lama. Ya, ini. Ya wajar. Kalau di sana itu jarang orang pakai simuling TA-nya. Dia langsung alat. Simuling pun ada, boleh. Langsung alat dia. Simuling nanti dibuat sama dia. Langsung alat. Itu makanya combine dia. Pakai simuling flex, simuling ini langsung dia. Ya, gitu. Nah, ya. Oke, ini bagian-bagian dari generator itu. Ya, generator. Dari sini ada yang long sun, short sun.
Nah, coba kita belajar ini. Coba saya ambil aja dulu mana tuh ada contoh soal kali. Saya bisa. Oh, ini ada contoh soal. Oh, ini ada contoh soalnya. Coba kita lihat di sini. Ada sebuah generator sun ya, generator sun. Saya perlebar aja ya. Gede. Ya. Nih, generator sun mengalirkan arus 450 ampere, tegangannya 230 volt. Terus ada tahanan daripada tahanan medan sun dan tahan jangkarnya. Ada yang tahanan sun itu ini 50 ohm, ini tahanan jangkar ya 0,03. Berapa tegangan yang dibangkitkan? Berapa? Nah, kita harus tahu persamaannya nih, persamaan apa namanya? Tegangan di sini ya. Tegangan. Mungkin ada di sini. Ada kemarin saya kasih. Coba saya apa? Kemarin tegangan sun itu ini kan kalau kita buat arusnya ini berarti I-sun ditambah IL ya. I-sun ditambah IL. Tuh. Makanya di sini nanti IA sama dengan I ditambah I-sun. Kalau nanti tegangannya itu sama dengan P ditambah IARA ya. Tegangan di sini sama dengan P ditambah IARA. Ya. Coba kita lihat dari apa namanya nih rangkaian listriknya ya. Rangkaian listriknya itu kan gini. Coba anotet ini. Kan gini. Ada tegangan gitu ya. Gitu. Hanya aja tegangan. Oh, sorry. Nah, ini EA-nya. Ini P-nya. Kan tegangan di sini. Nah, ini RA-nya lah ya. RA. Ya. Nah, ini bisa kita buat rangkaian listriknya gampang ya. Kalau ada I-nya mengalir gitu, berarti EA, gitu kan? Tanya EA ditambah sama dengan P ditambah IARA ya. Nah, itu dia ya, inilah dia. Nah, ini kan rangkaian biasanya. Berarti ini tegangannya. Ada tahanan jangkarnya di sini. Sebenarnya kalau rangkaian listrik seperti ini. Nah, ini kan sun. Sebenarnya sunnya itu ada di sini kalau kita buat di sini kumparan medannya lah. Itu ya. Ya. Nah, tentu kalau kita alirkan arus di sini IA, tentu ada mengalir ke sini sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Ada arus sunnya, ada arus jangkarnya di sini. Arus beban. Gila ya, kita buat ini. Nah, ini IA-nya mengalir dari sini. Ya kan? Ini rumusnya. Berapa tegangan minta apa sih? Berapa tegangan induksinya ya? Berarti V. Berarti yang ditanya ini. V ditambah IARA. V diketahui enggak? V berapa? V-nya 230 ya. 230 volt ya. 230 volt.
Ya, P-nya 230 volt. Ini kan P ya. Nah, kita lihat di sini tentu arus dia rumusnya kan IA RA gitu ya. Berarti IA kita cari dulu IA dong. IA itu Isan ya. Isan. Oh ini ada nih. Isan ditambah I. Dan ini kan sesuai dengan hukum Kirchhoff, jumlah arus yang masuk pada titik percabangan sebenarnya jumlah arus yang keluar. Isan ditambah I. Nah, tentu Isan dicari dulu Isan ini. Berapa Isan ini? Isan itu ini kan paralel ke sini. Tapi ini diketahui. P-nya 230. Berarti Isan itu sana P dibagi tahanannya. Hukum Ohm berkata begitu kan? P sama dengan I dikali R. Jadi kalau I, P dibagi R. P-nya mana? 230 sudah ada ini ya. 230 dibagi R-nya berarti 50 ya. Oh ini 50. Dapatlah arusannya 4,6. Terus arus bebannya 450. Sehingga arus jangkarnya adalah 450 tambah 4,6. Jadi kalau ditanya tegangan ya tinggal dijumlahkan aja. 230 ditambah I-nya tadi berapa? 454 gitu kan. 4,6. Iya, nah dikalilah RA. RA-nya berapa? 0,03. Nah, 0,03. Nah, ini dapatlah tegangan jangkarnya kita kalikan berapa itu? Oh, ini berapa nih, 13,6. 13,6. Oke. Nah, itulah cara kita mencari kalau ditanya berapa tegangan induksinya ya. DAP ditambah DAPA. Bisa nanti apa? Oh sorry, ini dia. Ini apa ini? Armatur voltage drop. Oh ini dia ya. Ini 230 ditambah 13,6 243,6. Nah, itulah nanti bisa. Kan ada saya share sama Pak Ferdi itu banyak materinya bisa adik-adik bahas nanti. Ini tujuan kita membahas ini supaya ini kan mesin-mesin listrik ya. Supaya mengerti bagaimana menganalisis rangkaian-rangkaian daripada tipe-tipe generator. Ada yang generator shunt, ada yang generator seri, ya, semuanya itulah ya. Coba kalau ini apa sih? Long shunt compound generator. Coba kita dulu ya. Oke. Nah, kita latihan-latihan dulu supaya mengerti tentang apa tipe-tipe dari generator. Apa yang diminta ini? Long shunt compound generator delivers menghasilkan arus beban 50 ampere pada tegangan 500 volt. Berarti memang tegangan yang dihasilkan ini 500 volt. Tegangan generator ini ya, dia begitu diputar ya menghasilkan tegangan di terminal 500. Arus yang dialirkan itu ke beban itu 50 ampere. Kan gitu ya.
load current arus ke beban 50 ampere dan tegangan yang dihasil generator itu 500 volt. Nah, di sini dia ada itu karena dia apa? Kok ada jenis apa sih? Longshan compound pen panjang ya, compound panjang. Itu di sini ada diberikan apa? Tahanan jangkar, tahanan medan, tahanan serinya ya. Di sini 0,05 ohm, 0,03 ohm. Dan ini tahanan daripada medannya 250 ohm. Ini 250. Nah, ini adalah rangkaian dari apa sih bilang, rangkaian generator kompon panjang. Jadi kalau kita gambarkan sebenarnya rangkaian listriknya seperti ini. Rangkaian listriknya tidak. Ini tegangannya, itu ya tegangannya. Oh, di sini ada, oke, ada tahanan seri, annotate resistor. Nah, di sini ada tahanan serinya. Ini kalau kita gambar ya, ini, nah itu tahanan seri ya itu. Terus ada di sini kita, oh medannya taruhlah medannya. Kan tahanan bukan R aja gitu ya. Kemudian dia ke depan. Udah begini aja rangkaian listriknya. Nih, ini, oh berarti di sini lupa saya ada tahanan jangkar ya. Ini coba saya hapus dulu lah. Ini kan apa? Ini apa? Ini tahanan serinya. Ini tahanan jangkarnya, ini baterainya. Nah, ini tuh, ini dia kan. Nah, ini RA, ini RS ya, RS. Halo. Ini baru RSAN. Di mana? Lagi di mana? Nah, apa yang ditanya? Oh, di mana? Cari tegangan ya, ya, tegangan. Lagi di Limo. Tegangan. Praktikum. Berapa? Iya. Ya tentu gampang lah mencari tegangannya ini. Ngajar dulu nih sampai jam 10. Kan tegangan ini lanjut praktikum. Sama dengan tegangan sini kan? Yang sama aja ya. Jadi kalau sudah ini dihapus juga nggak nonton apa-apa kan, ya. Sore jadi nonton. Nanti EA itu, oh iya. Gimana teman? IA jam 10 praktikum, tapi IA-nya ini terbagi dua lagi ya. ISAN gua kejar malah sampai UTS selesai dengan IL ya. ISAN yang mesin listrik dengan IL. UTS malah nggak ada praktikum. Nah, harus bebannya ini kejar. Jadi harus tahu dulu IA ini, barulah dikali dengan RS ditambah RA. Kan ya. Kata lu harus bisa multitasking. Kan gua sambil jalan tuh proposalnya. RS tambah RA. Kedai reka gua udah ikutin. Bukan udah jadi. Itu mana udah jadi. Ditambah P. Tegangan di sini. Udah, kan ini rangkaian listrik biasa aja. Nah, ini maksud saya ini supaya adik-adik nanti kalau ada materi dikasih rangkaian begitu mengerti juga aja rangkaian listriknya seperti ini. Nah, bisa nanti menganalisisnya. Ya tentu kalau ini rumus apa yang dibilang ini ya, rumus Kirchhoff 2 ya. Kan rumus Kirchhoff 2 berkata jumlah tegangan pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0.
Jadi tegangan di sini tambah tegangan di sini kan, tambah tegangan di sini. Makanya ini kan tegangan ini tambah tegangan ini, makanya tegangan ini. Sebenarnya itu hukum Kirchhoff 2. Untuk menyelesaikan ini cukup rangkaian listrik biasa, yaitu hukum Kirchhoff 2. Jumlah tegangan. Nah, inilah karena memang dia bercabang-cabang begini, tentu arus jangkar ini adalah penjumlahan dari arusan dengan arus beban. Nah, itu dulu ya. Sudah tahu rumusnya ini bagaimana, udah tinggal gampang lah dicari aja. Berdasarkan data yang ada di sini. Gitu kan? Ditanya berapakah tegangannya? Ya udah ini IA RS kali RS tambah RA kali V. Nah, sekarang mencari IA dulu. IA-nya tentu harus dijumlahkan ISAN dengan I. Cuma diketahui nggak ISAN di sini? Oh, nggak ada ya? Nah, mencari ISAN ya gampang karena ini dia paralel ke sini. Ya tinggal kita membagi aja dengan hukum Ohm. Hukum Ohm berkata kan I dikali R. Jadi ini nggak jauh-jauh rangkaian listrik. Nah itu. Jadi mencari arusannya itu ya udah V dibagi R san. R sannya. Nah, R sannya berapa ya? Di sini R sannya ini tanya 250 ya. 250. Jadi kalau kita V-nya berapa? V-nya 500. V-nya 500 itu per 250. Gitu ya. Nah, ini juga ingat waktu saya S1 juga ini. Mungkin Pak Firdi juga. Jadi kalau kuliah mesin-mesin listrik itu memang itu wajib diajarkan dosennya itu bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan mesin-mesin listrik, soal-soal lah, mencari ya kita harus tahu mencari nanti kalau motor-motor torsinya berapa. Nah, itu belajar kita, makanya dari torsi mungkin dapat, karakteristik mungkin dapat semuanya. Ini wajib harus kita kuasai karena mata kuliah mesin-mesin listrik. Kalau dasar tenaga listrik, oke lah, ya kasih aja umum-umumnya saja ya. Nih, jadi ini udah dapat, yaitu 2 ampere ya. 2 ampere. Nah, sudah. Berapa nih? Nah, sekarang IL-nya diketahui. 50. Jadi arus jangkar berapa? ISAN ditambah IL sesuai dengan hukum Kirchhoff. Jumlah dari arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Jadi mencari arus jangkarnya cukup dijumlahkan arusan dengan arus beban. Arusannya berapa? 2 ya, 2 ampere. 2, ini 50. Jadi dasar kita menyelesaikan itu tahu dulu persamaan tegangan ini sudah. Ya sudah, kita mencari aja apa yang ada di sini. Berarti kita harus mencari IA. Kayaknya mencari IA doang. Ini kan V diketahui ya. V diketahui kok. RS, RA udah mencari IA doang ini kayaknya. Iya benar, cari IA. Ya udah. Cari IA berarti IA-nya adalah 52 ampere. Nah, kan ditulis ini 52 ampere. Nah, makanya tegangan di apa kata sini, voltage drop on series field winding itu sebesar 52 kali 0,03. Ya, arus jangkar 52 kali tahanan serinya ini kan. Ini sebesar 1,56 volt. Jadi tegangan di serinya ini RS ini 1,56. Kemudian
tegangan di jangkarnya ini ya, A kali RA. IA-nya 52 kali RA-nya. Sudah dapat ya tinggal dimasukkan aja ke persamaan. Ini tadi IA-nya berapa? 52 kali RS-nya tadi berapa? RS-nya ini sudah RS 0,03 ya, atau boleh gitulah kita buat. Ya, 0,03. Fit series 0,03 ya. 0,03 nih taruh aja sini 0,03. Nah, gitu. RA-nya RA-nya 250 ya. 250. Ya benar. 250 RA-nya. Tahanan medan ya yang 250. Kalau tahanan jangkarnya berapa? 0,05. 0,05 tapi 0,05. Udah ditambah V. Tambah V-nya berapa? 200. V-nya 500. 500. Sudah, dapatlah EA. Jelas sudah ada jawabannya kok sini ya. 500, jadi bisa kita menyelesaikan contoh-contoh generator DC. Nih, ya. Ada brush drop ya, gampang kalau diketahui brush drop tinggal dijumlahkan aja ya. Itu tegangan di brushnya ya. Tegangan di sikat itu. Oke, itu bisa lah ya, gampang lah. Tinggal buat kerangka listrik. Ini biasanya. Nah, ini kalau dia satu tegangan, sumber tegangan masih bisa digunakan hukum-hukum biasa itu, bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Terus kalau dia apalagi itu aturan pembagi arus, aturan pembagi tegangan kan gitu ya. Tapi kalau sumber tegangannya dua misalnya, ya sulit kayak gitu. Kita bisa menggunakan mesh, kita bisa menggunakan node. Ini karena satu ya gampang lah ya, kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Nah ini kalau contoh soalnya nanti adik-adik bisa bahas lah ya, bisa baca di bukunya ini bagaimana cara menyelesaikan persoalan-persoalan ini, soal daripada generator. Jadi ingat bernostalgia zaman kita S1 ya. Kita dulu beginilah. Jadi juga ada contoh lagi ya. Ini kalau contoh. Jadi nggak sulit ya. Buat aja bentuk rangkaian listrik. Sebetulnya apa? Short shunt, generator kompon pendek. Untuk kompon pendek menghasilkan arus beban 30 ampere. Jadi dia generator kompon pendek itu begitu beroperasi menghasilkan ketegangan 220. Arus yang mengalir itu 30 ampere. Nah, itu poin. Nah, diberi data sama dia. Tahanan jangkarnya sebesar 0,05, tahanan serinya, medan serinya 0,03, tahanan apa nih? Shunt-nya 200. Hitunglah tegangan EMF-nya. Nah, ini sudah gampang lah ya. Seperti biasa di atas itu ya. Jadi ya kita bisa gambar lagi seperti rangkaian listrik biasa ini. Nah, cara gambarnya kita lihat. Ini ya, ini tegangan. Itu kan tadi. Tegangan. Terus di sini ada, ini diparalelkan dulu ya. Diparalelkan dulu ya. Di sini ya. Terus ini di mana? Serikan. Serikan ke sini. Ini tahanan jangkar, ini seri. Baru ini beban. Nah, ini rangkaian listrik daripada generatornya.
Berarti kalau kita lihat di sini, ya, arus jangkar ini juga nanti ya terpisah ke sini juga kan, mengalir ke sini, mengalir juga ke sini. Nah, gitu. Mengalir ke kumparan medannya, mengalir juga ke kumparan apa? Ke kumparan jangkar dan medan seri lah. Medan seri. Ini misalnya, tetapi arus yang mengalir ke sini sama dengan arus beban. Ya kan? Ini yang ke sini, ini kan bebannya nih. P-nya. Arus ini. Jadi hampir sama seperti di atas ya. Misalnya adik-adik baca nanti ya. Ini semuanya ini. Jadi kalau mau coba menyelesaikan soal-soal seperti ini, cobalah dibuat rangkaian listriknya ini. Makanya sini juga dibilang misalnya 229 dibagi 200. 9 itu dari mana? 220 ditambah 9. 220 ditambah 9 ya. 220 tambah 9. Ini kalau dia di mana nih? Tegangan di medannya. Saya 9 tambah 9. 220 itu tegangan terminal, 9 volt itu dari 30 dikali 0,3. 30 itu arus ke ini beban ditambah dikali 0,3. 0,3 itu adalah tahanan. 0,3 itu adalah tahanan seri. Ya. Jadi tinggal dijumlahkan gitu ya tegangan di sini. Tegangan di serinya. Oke, nanti bisa adik-adik bisa bahas-bahas lainnya. Biar kita lanjut ke materi berikutnya. Ini sebagai contoh aja untuk bagaimana menyelesaikan ini. Saya kasih contoh seperti rangkaian listrik biasa. Ya. Ini kalau nanti ini kan tidak adik-adik tidak bingung kalau membahas soal-soal yang ada ini banyak banget ini. Ini memang bagus juga sih untuk memberikan pengetahuan kita tentang generator itu. Ya, itu caranya menyelesaikannya begini. Ya. Nah, coba kita ke dari saya hapus dulu. Annotate eraser. Nah, ini cara membangkitkan equation ini kalau mungkin saya cari yang masalah PowerPoint yang lebih bagus. PowerPoint sebelumnya, Excel, screen. Ya. Ini sudah ini ya. Bagaimana penguatan sendiri, ya ini kan seri sum, ini kompon panjang, kompon pendek. Nah ini ada, oke ini kita ini tegangan induksi ya. Tegangan induksi itu bisa berlaku rumusnya adalah Cn flux. EA sama dengan Cn flux. Nah, itu tadi kita bagaimana jenis-jenis generator sudah tahu rangkaian-rangkaiannya. Coba kita supaya mengerti kasih contoh-contoh soal. Oh begini. Oh. Nah, sekarang kita ada juga rumus tegangan induksi. Ini tujuannya kita nanti mencari kecepatan ya, kecepatan nantinya. Tegangan induksi ini ya bisa digunakan rumus ini Cn flux.
PN flux. Jadi tegangan itu timbul karena kumparan tadi, apa tuh, kumparan jangkar rotor berputar kan gitu. Berputar dengan kecepatan n di sebuah medan magnet flux. Dari mana medan magnet itu timbul? Itu tadi dari statornya itu ya, stator, di mana kumparan jangkar ditempatkan di tengahnya itu ya. Diputarkan dia sesuai dengan rumus tadi. Oh, oke lah, saya kasih saja rumus ini. Hampir sama aja ya. E sama dengan BLV. BLV Z. Itu kan tadi. Z ini adalah jumlah konduktornya. Nah, B ini katanya ke flux. P kaitannya ke N. L dan L ini kan bisa konstanta. L panjang, Z juga bisa konstanta. Inilah menggantikan di C. Enggak bingung adik-adik. Sama aja ini sebenarnya. Cuman ya juga apa namanya, karakter baru juga apa-apa. V itu sama dengan N juga, kecepatan N. B ini flux. Diambil situ juga ya. CN flux. Kalau L kan panjang bisa lah, itu konstantan. C sama C, Z jumlah. Itu tadi yang saya bilang itu di setiap slot-slotnya itu berapa jumlah lilitannya itu dipasang, konduktornya itu. Nah, tentu kalau kita ambil dari sini N, ada nggak di bawah ya? Oh, nggak ada. Nggak ada. Nah, coba kita mana tadi yang notetnya? Nah, tentu kalau kita buat N sama dengan PA kan, per C flux. Ya, ini C flux. Jadi bisa mengatur putarannya itu ini, mengatur medannya, mengatur tegangan jangkarnya. Biasanya medan lah ya, arus. Nah, kalau kita jabarkan lagi EA ini tadi, EA tadi, kalau dia apa tuh, penguatan terpisah kayak mau apa gitu ya, rumusnya kan V ditambah IARA. Gitu kan? Jadi N itu mana? Jadi V ditambah IARA per C flux. Jadi, aduh, ini bisa, berarti putarannya itu ya bisa kita lihat berbanding lurus dengan apa nih, tegangan terminal, juga bisa berbanding arus jangkar dan arus medan, atau juga bilang flux. Jadi bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita bahas penting tahu rumusnya aja lah ya. Ini sebenarnya ini ada contoh-contoh supaya mengerti, contoh soalnya ada. Nanti bisa adik-adik lihat diri. Sebenarnya tadi itu setelah tadi kan ada di Belpraja itu ada setelah rangkaian-rangkaian tadi yang jenis-jenis generator. Setelah itu ya, setelah itu
Nanti kita kasih contoh lah satu soal dari sini. Sebenarnya ada gunanya kita membahas coba membahas contoh-contoh suatu supaya mengerti maksudnya. Nah, ini ada melanjutkan tadi rumus ini ya, apa dulu ya. Ini ada boleh bilang flux, tadi flux tertutup, yakni yang tadi Cn flux, kemudian N putaran RPM, kemudian di sini C-nya P per A kali Z per 60. P-nya jumlah tutup, hanya jalur paralel konduktor jangkarnya itu ya. Jangkar itu kan ada slot-slotnya itu ya. Kemudian di sini ada Z, jumlah konduktor yang dipakai di waktu menilik jangkar itu berapa jumlah konduktornya. Nah, di sini tadi sudah saya jabarkan tadi bahwa kecepatan itu bisa dari rumus ini, EA per C flux. Rumus untuk kecepatan sebenarnya diturunkan dari rumus untuk tegangan induksi, merupakan kecepatan generator lainnya. Kecepatan generator dan motor. Jadi boleh dibilang generator dan motor DC itu hampir sama aja ya. Generator dan motor tentu sama ya. Makanya motor DC bisa digunakan untuk generator DC. Demikian juga generator DC bisa menjadi motor DC. Ini tadi sudah ya. Kecepatan dapat dilakukan yang mengubah arus tegangan jangkar atau flux. Nah, di sini ada rumus couple elektromagnetik ya. Couple sama dengan C kali IA kali flux. Ya. Jadi dia arus jangkar dikalikan dengan arus medan. Jadi boleh dibilang putaran itu timbul karena adanya interaksi antara arus jangkar dengan medan magnet. Timbulnya torque itu karena ada arus jangkar dan ada interaksi. Interaksi dari mana medan itu ya dari stator tadi kan. Jadi kan kumparan jangkar diletakkan di medan magnet. Dan jangkarnya dialiri oleh arus. Kan gitu. Tentu ada interaksi dong antara arus yang mengalir di konduktornya itu dengan medan magnet. Itu dengan C IA kali flux. Jadi boleh dibilang ini ada rumusnya ini, bahwa EA kali A sama dengan torque kali omega M. Torsi dikali dengan kecepatan sudut. Bahwa ini adalah daya ya, daya di jangkar. Daya di jangkar itu sama dengan torsi dikali putaran. Berapa namanya itu ya, daya putarnya itu dikali putaran itu, putaran daripada jangkar itu sama dengan tegangan jangkar dikali arus jangkar. Jadi boleh bilang ini setara dengan daya ya. Dikali itu kan daya. Maka dibilang kopel elektromagnetik sama dengan daya mekanik. Kopel elektromagnetik sama dengan daya mekanik. Ini kecepatan sudutnya ya. Kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya 2πn/60.
Oke, jadi daya mekanik itu sama dengan torsinya itu, putaran awalnya itu kekuatannya ya, kali dengan apa nih? Oh, kecepatan sudut. Kecepatan sudut sama dengan tegangan jangkar dikali arus jangkar. Ini dia. Nah, coba kita kasih contoh soalnya ini ya. Coba di mana ada tadi contoh soal. Sebenarnya inilah kalau mau menerap apa nih, biar tahu bagaimana penerapan rumusnya, kita lihat aja contoh soalnya ya. Ini contoh soal apa ya? Oh, yang kita adit ini ya. Adit ini. Coba dari Beltraja tadi lah kita ambil ya. Ini yang kedua. Beltraja. User. Ini kita ambil dari Beltraja. Observe dulu ya. Terus share screen dari buku Beltraja. Ini tadi ya. Di sini contoh-contoh soalnya ini banyak. Yang penting mengerti ya, mengerti bagaimana apa dibilang, selain prinsip kerja, persamaan-persamaannya juga harus kita tahu ya, persamaan-persamaan dari generator itu. Ini masih generator DC. Kalau generator AC nanti beda lagi ya. Nah, coba kita lihat sini tadi sudah nih ya, EMF yang dibangkitkan generator ini tadi depok sudah ini tadi ya. Ini ya. Sama tadi itu ya, CN flux, C-nya tadi nanti ada rumusnya itu tadi. P di per apa gitu ya. Ini sama aja dengan itu ya. Sama aja nih. Kita lihat sini. Coba kita sini flux per kutub ini Weber, jet jumlah. Nah, tadi kan ada di slide sebelumnya ini jumlah total konduktor yang dipakai jet, terus ada P jumlah kutub generator. Nah ini dia, A tadi jumlah apa jalur paralel dari jangkar, tadi kan sudah juga itu ini, dan putaran daripada generator dalam RPM. Nah di sini kita lihat ya, tegangan yang dibangkitkan OMF ya itu sama dengan d flux per dt ya. Accurate EMF generated per konduktor d flux per dt. Memang benar ya. Kan ada rumus itu E sama dengan n d flux per dt. N d flux per dt ya. Jadi tegangan itu timbul karena ada perubahan ya, perubahan dari satu posisi flux itu ya, gerakan d flux per dt. Nah ini kemudian flux per konduktor d flux kali P itu Weber ya, flux kali P itu adalah jumlah kutub ya, ini ya. D flux sama dengan flux kali P Weber, bisa juga dibuat ya, flux kali P dan jumlah putarannya N per 0, 60. Jadi waktu yang dibutuhkan dalam satu putaran itu 60 per N second. Jadi sebenarnya ini tegangan yang dibangkitkan per konduktor itu adalah flux kali P kali N per 60. 60 ya. Ini dia. Flux kali jumlah kutub terus apa kali putaran per 60. 60
Ini dari mana 60 ini kita lihat karena dia per detik ya, N per 60. Revolution per second. 60. Kan biasanya kan RPM, revolution per minute. Kan ini kan per menit. 1 menit itu kan 60 detik. Kan second. Maka diganti 60. Ya, 60. Dari mana 60 tadi? Yaitu merubah menit ke detik. Karena memang satuan apa ya bilangnya? Kalau untuk time itu kan second ya, second. Bukan menit. Makanya kita rubah menit ke second. Ini adalah tegangannya. Lux PN per 60. Tegangan yang dibangkitkan oleh generator per konduktor itu adalah flux. Flux yang dihasilkan oleh tadi magnet tadi dikali jumlah kutub. Jumlah apa jumlah kutubnya? Ya kan? Kali N per 60. Sama sebenarnya ini boleh dibilang sama kayak CN flux tadi. Jangan bingung ya. Kita coba nanti ada ini bingung. Tadi kan E CN flux. Sama kayak tadi BLV tadi. BLV sama aja. Cuman ya pengertian apa namanya PN flux ke B ya. B-nya nanti L-nya kali Z tadi. Ya. Coba kita lihat flux ya. N. Nah, C-nya itulah P per 60. P kan jumlah kutub diketahui lah. P. Jadi enggak jangan bingung. Ini bagaimana lagi rumus. Ya. Nah, ini sebenarnya tegangan generator itu tergantung cara kita melilitkannya tadi, melilitkan di rotornya itu. Simple wave wound generator, simple lap wound generator. Ini maksudnya ini jenis daripada generator dengan lilitan gelombang. Ini adalah lap bertumpuk, tumpukin dia dalam satu. Ya, tumpuk ada yang bergelombang di web. Maka jumlah paralelnya itu ada dua di sini. Jalur dari kasih tahu sih. Sementara dari simple lap wound generator jumlah paralelnya itu adalah P. Maksudnya apa? P jumlah kutub. Jumlah kutub. Ini tujuan kita belajar ini ya untuk mengetahui tegangan saja. Tegangan itu bagaimana? Tegangan tadi sudah ya bagaimana timbul. Hitungannya bagaimana? Ada juga perhitungannya secara matematis. Matematis untuk menghitung tegangan di generator yang dibangkitkan itu. Oke, ini gampang lah, nggak sulit lah. Sama kayak tadi tegangan tadi kan yang jenis-jenisnya tadi tinggal kasih rangkaian listrik, rangkaian listrik gitu-gitulah. Tadi kan dikasih contoh ya, kasih contoh kalau sun bagaimana, kompon panjang, kompon pendek, kalau seri bagaimana, nanti ada lagi contohnya bisa adik-adik baca di bukunya Beltraja itu. Ya. Jadi sebenarnya zaman kita S1 juga dikasih, jadi bernostalgia lah kita ini ya. Zaman S1. Nah ini bisa kita lihat contohnya ini. Ya, contohnya ini. Supaya mengerti maksudnya ini adalah kasih baca contohnya, contoh soal ini. Karena kan kita kan
S1 ya. S1 itu analisisnya harus kuat. Analisis. Beda kalau sama D3, dia praktisnya yang lebih kuat. Makanya itu kalau anak SMA yang masuk universitas sama anak STM yang masuk universitas beda. Lebih apa ya? Lebih tajam anak SMA ini. Kenapa? Karena memang nggak di hanya taunya alat praktek gitu. Jadi gimana jalannya prosesnya nggak tahu gitu. Yang penting ini kasih gambar kuat. Nah, bagaimana prosesnya? Bukan saya gitu. Nah, untuk dikasih soal menganalisis begini, mereka pusing ya. Di lain hal kalau seperti anak SMA itu kan kita udah biasa diberikan. Ya, waktu kita SMA tahu nggak? Matematika kasih contoh-contoh semua kan? Kita bisa menganalisis sebenarnya. Setara SMA. Sama dengan kayak fisika juga. Fisika dikasih soal fisika itu kan menganalisis. Coba anak STM mana pernah dikasih begitu. Jadi kalau inilah, kalau saya ngajar sama itu ada anak STM, waduh sulit sekali. Sulit sekali. Nggak ngerti apapun yang kalau dikasih misalnya medan magnet begini rumusnya. Ya. Nah ini ya. Tapi kalau sudah menyatu dalam satu kita dalam jurusan teknik elektro, lupakanlah masa lalu, jangan lupa saya STM. Dicoba waktu STM-nya dia tidak bisa menganalisis, coba belajar lagi. Jadi ada yang mengeluh, saya Pak STM kan Pak, ya, tapi gimana ini materi harus dijalankan gitu ya. Jadi itu, jadi kita harus kuatnya di analisisnya. Analisis bagaimana timbulnya dan magnet, bagaimana melakukan tegangan, bagaimana terjadinya reaksi jangkar, itu semua ya tahu. Nah, coba kita lihat ini ada satu soal aja. Apa ini? Generator jumlah kutubnya ada 4. Generatornya ada kutubnya 4. Memiliki apa nih? Wave one armatur. Wave one berarti dia ini ya. No number of parallel path-nya 2. Dia mempunyai 51 slot. Ya, jangkarnya itu 51 slot. Berarti dia rotornya itu ada 51 ya. 51. Dan masing-masing slot berisikan 20 konduktor. Slotnya itu ada 20 konduktor. Nah, jadi jumlah konduktor ini akan menentukan nanti berapa tegangan yang akan kita hasilkan. Nah, ini kaitan kerancangan juga ya. Merancang generator itu. Jumlah konduktor. Nah, apa katanya? What will be the voltage generated? Berapa tegangan yang dibangkitkan di mesin when driven? Ketika dia menggerakkan, ketika dia berputar pada saat 1500 rpm. Jadi waktu dia diputar generator itu 1500 rpm, kan generator kan diputar ya 1500 rpm. Di mana rotornya ini ada 51 slot. Masing-masing slot itu ada 20 konduktor. Nah, berapa tegangan yang dibangkitkan? Tegangan induksi. Tegangan induksi yang dia bangkitkan itu berapa? Ya udah, kita pakai rumus aja ya. Flux Zn per 60 dikali P per A. P itu jumlah kutub, A itu jalur paralelnya. Ya, P per A. Ya. Jadi ya, tinggal substitusikan aja kali ya. Flux, kita nggak flux. Flux per pole is 7 ya. 7 ya kutub apanya fluxnya ya. 7 miliweber. Ini flux. Oh, sudah diketahui. Z-nya
Z-nya itu 51 kali 20. Jumlah konduktor dong, berarti 51 slotnya di rotor itu masing-masing slot ada 20 konduktor, makanya rotornya memiliki 51 kali 20 ya, benar juga ya, 51, benar lah ya. Berarti jumlah konduktornya 1020. Di mana A sama dengan P, yaitu A sama dengan P-nya deh. For having wave 1. A sama A-nya berapa ini? 2. P-nya berapa? 4. Jumlah paralel konduktornya ada 4 juga ya. A. Having one armature winding. Solusinya apa? Number of parallel paths is P. Sama. Jadi salah ya, bukan having wave. Harusnya 2 kan? 4. A sama dengan P. Kalau A sama Karena dengan pertamanya four pole kali Pak. mana? Kan ya Pak. Di soalnya kan four pole generator. Oh, 4 pole. Iya Pak. Jadi 4 gitu Pak. A sama dengan P-nya sama dengan 4 itu kan Pak. Oh, gitu ya. Sama ya. Oh iya, iya. Oke. Nah, ya. Nah, ini. Oke, makasih Pak Ferdi. Makasih ingatkan. Jadi ini kita harus tahu ini ya, belajar ini. Wah, kita zaman S1 juga belajar, suruh dosennya belajar ini. Wajib kita harus tahu lah ini, karena kita menganalisis itu. Oh, jadi ini kaitannya nanti kalau adik-adik ini ya kerja nanti di perusahaan yang membuat generator itu. Ya, berapa jumlah konduktornya itu nanti, mau berapa tegangan yang dihasilkan generator ini. Pokoknya ada perusahaan minta generator DC, saya pengen tegangannya 500. Wah, gimana merancangnya? Berapa slotnya harus kita rancang di rotornya? Nah, ini mulai perancangan ini. Kan gitu ya. Inilah sekelas S1 mulai merancang. Tentu di slotnya berapa konduktornya harus saya pasang. Nah, inilah masuk kita belajar ini. Karena kita kan standar S1. Jadi supaya tahu dia minta klien kita minta 500 volt, misalnya ini contohnya. Tentu bagaimana mendesain itu? Mendesain generator itu supaya bisa menghasilkan 500 volt. Nah, inilah tujuannya kita belajar ini. Ya. Nah, ini. Nah, nanti ya tergantung kalau putarannya ya misalnya itu nanti tergantung kepada berapa itu nanti akan menutup prime movernya ya. Jadi ini ya tinggal kita substitusikan aja. Ini. Dapatlah 178. Jadi ternyata tegangan dengan 178,5 itu kalau slot dari jangkar itu 51. Dan masing-masing slot itu ada 20 konduktor. Ya. Nah, inilah tujuan kita belajar ini. Makanya saya suka bukunya siapa ini, Beltraja ini, karena dia banyak contoh supaya kita ngerti. Beltraja, ini pegangan dosen kita dulu Beltraja, yang benar ya. Jadi kalau buku-buku lain itu hanya kasih saya aja hanya Pak, rumus. Nah, setelah saya belajar dia pakai baca buku Beltraja ini, oh iya, ternyata tegangan itu ini tergantung jumlah konduktornya, gitu kan? Nanti berapa ini jumlah putarannya, jumlah kutub. Nah, ini supaya juga bisa mendesain daripada generator itu. Ya. Ini
Banyak sekali contoh-contoh soal di sini. Yang bisa nanti coba dipelajari semua dia gitu ya. Baca aja satu online, dua soal gitu ya. Nih, penting sekali nih kalau kita ini juga apa yang diberikan oleh si Beltraja ini memang teraplikasi ya. Ini bisa jadi dia ada desain-desain yang diberikan ke dia ya. Ini mungkin ada proyek-proyek yang dibuatnya, oh mendesain ini, oh tentu buatnya sebuah ini diaplikasikan dalam contoh-contoh soal ya ini ya, ini semuanya nih. Kita nanti nah, ini yang penting sebenarnya kita untuk mendesain generator ini, yaitu bagaimana untuk menghasilkan tegangan berapa mau yang diminta, berapa konduktor yang harus saya pasang. Masalah flux sebenarnya itu bahan, itu sudah ada template-nya bahan. Kalau flux ini kan biasanya kita dikasih bahan-bahan magnetik. Nah, nanti ada diketahui kok ini ya. Berapa itu nantinya ada. Makanya dibilang assuming flux per pole is 7. Ini kan memang sudah ada di data ini. Diasumsikan. Ya, ini diberitahu kok itu flux itu. Jadi sudah gampang untuk mencari tegangan. Jadi ini sudah untuk setara kita menguasai generator ini, generator di sini. Bagaimana membangkitkan tegangan sudah. Terus bagaimana perhitungannya sudah. Jenis-jenisnya sudah. Generator. Terus bagaimana hubungannya konduktornya itu sudah. Ya sudah lengkap lah kalau menguasai generator. Ini generator DC ya, beda dengan generator AC. AC beda lagi ya. Ini yang DC. Kita sampai jam berapa ya? 10.10 ya? 10.10. Oke, mungkin ada yang mau ditanya nih. Kayaknya kalau generator sampai di sini kayaknya gitu ya. Cukuplah generator itu ya. Coba adik-adik ini dibahas-bahas gitu. Kalau dulu zaman saya bahas habisin dulu. Gimana lah supaya lulus kan? Oh, close book. Bener apa yang saya bahas ini dikeluarkan dosennya. Wah, itu makanya. Karena yang dosennya juga ngambil soal dari sini juga kan. Itunya dia. Cuma dirubah-rubah aja angkanya. Jadi ini juga saya bahas-bahas di ini ya. Ini sampai sini saya bahas-bahas di zaman kita S1. Tapi dulu sulit dapat buku tebal itu. Kalau sekarang kan sudah enak, internet tinggal download gratis. Dulu kita susah banget dapat buku. Jadi belinya di rumah tebal ini. Kita fotokopi lah berbagai gitu ya. Oke, ini generator cukup lah kalau ini. Generator DC, ini generator DC ya. Kalau generator AC itu beda lagi, tidak begini. Kalau nanti ada karakteristik apa. Oke, 2 SKS kan Pak ini? Iya benar ya? Iya Pak. 10 lewat 7 ya. Ya, lewat 7. Karena yang satu SKS-nya kita gunakan buat praktikum, Mbak. Bagus lah. Semua ada di situ. Mesin-mesin apa aja Pak di lab-nya? Baru ada motor induksi sama motor DC, Pak. Bagus lah. Itu. Iya. Yang paling banyak dipakai itu motor Ya, induksi, motor induksi sama motor DC. Cuma ada ini juga yang transmisi sama distribusi, Pak. Kalau tegangan tingginya sudah proses
sedang apa instalasi Pak untuk labnya. Kalau tegangan tinggi Pak Sitorus lah itu. Iya. Jagonya. Bagi-bagi Dia tugas Pak. dulu waktu satunya asisten lab itu, asisten lab tegangan tinggi. Tapi memang mahal itu. Mahal Pak, berapa M itu? Nggak ngerti. Mahal itu. Pakai Inilah aja, gardu sendiri. belum ada, masih mereka rancang-rancang bola-bola apa itu, bola-bola apa sebenarnya itu. Oh iya iya iya, yang ada di atas trafonya itu. Iya, mereka buat sendiri kok. Oh iya. Itu kan materialnya kayak dari keramik gitu Pak, Hmm, hmm, hmm. isolatornya. Kalau yang di TB lengkap, cuman itu kan bantuan dari, ya kalau dibantu siapa yang nggak bisa bilang. Bantuannya semua itu. Lengkap kalau ITB, USU juga ada lengkap dia kalau tegangan tinggi. Itu makanya Pak Sitorus itu menguasai tegangan tinggi. Ya. Kalau ada motor itu, motor induksi dan motor DC ya, ya bisa Pak. Memang kalau udah menguasai motor induksi ya bisa kemana-mana. Motor sinkron itu pasti itu. Iya. Ya kan? Kalau yang praktik kecil-kecil ya paling pakai motor servo aja paling Pak. Servo bisa. Servo. BLDC bisa, BLDC yang kita BLDC. Kalau BLDC saya lihat banyak kalau mau beli di online tuh Pak, kalau BLDC. BLDC kecil-kecil itu. Banyak mahasiswa saya kan TA-nya BLDC itu ada situ alatnya. Mereka kasih begitu selesai mereka bawa alatnya. Ini Pak Charles. Ya. Main kontrol aja mereka Pak. Iya, kontrolnya aja pakai Arduino. Ya itu Pak, memang itunya sekarang itu. BLDC pakai Arduino, mau pakai inverter gitu-gitu. Sekarang mereka lengkap Pak, sudah ada simulasinya juga kan motor listrik sekarang. Ya. Pakai apa ANSYS. Oh. Bagian sudah saya ajarkan Pak untuk yang simulasi motor listriknya. Ya canggih ya. Iya. Pakai ANSYS. Pakai ANSYS Pak. Iya. Oh, ada ya. Ada. Khusus. ANSYS namanya ANSYS. Iya ANSYS namanya Pak. Namanya ANSYS. Oh. Ya lengkap Pak. Banyak kalau yang teknik mesin mungkin dia bisa nguji buat airfoil gitu. Kalau kita yang di suite elektromagnetik gitu. Jadi di situ ada motor gitu. Jadi kita desain dulu sampai dia nanti bisa running Pak, 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Sampai dia running bisa berputar gitu. Nah, itu lumayan bisa kita tarik datanya. Jadi nggak hanya eksperimen aja, jadi kita compare sama simulasi. Iya. Iseng-iseng tuh Pak simulasi Pak. Iyalah. Kalau lagi di rumah. Itu memang download gratis itu atau memang beli? Ini Pak ada lisensinya Pak. Kebetulan di kampus sudah ada lisensinya ANSYS. Sudah apa berlisensi bayar dari fakultas. Malah saya cari dulu ANSYS itu. Saya sih ada sih Pak yang tidak berlisensi buat latihan ada Pak. Pakai di crack juga gitu. Ada ya? Ada Pak. Perlu juga itu ya. Nanti kalau ngajar mesin-mesin itu ANSYS. Iya. Itu Pak apa? Saya juga baru tahu ANSYS itu. Nanti Pak ini aja lah Bang ajarkan itu. Pak Ferdi aja lah ANSYS itu. Iya Pak, nggak apa-apa. Itu iseng-iseng aja Pak. Lumayan Pak, main ANSYS tuh ya bisa buat penelitian-penelitian juga sih. Oh, iyalah. Kita ini nggak jauh dari penelitian. Apalagi sekarang ini Sister BKD wajib kita membuat ada jurnal 3 tahun terakhir. Oh iya, 3 tahun Kewajiban terakhir. khusus itu loh Pak. Waduh, kejar-kejar. Saya tahun ini baru nggak begitu banyak sih Pak, baru ada
eh, 5 paper sih ini kalau sampai bulan ini Pak. Yang internasional 3 sama yang Sinta 2 lah Pak. Sudah submit itu 5-5-nya. Wah, bagus Pak. Kreatif nih. Nanti kalau Pak Charles mau kolaborasi boleh Pak nanti. Kolaborasi lah kita lah. Boleh Pak. Kolaborasi. Sayangnya pandemi sih ya Pak, kalau bisa ketemu di Jakarta enak ya Pak. Iya, kita ketemu Jakarta. Pandemi inilah. Nantilah kalau apa ada ya kita ketemulah nanti ke Jakarta kita. Boleh Pak, kalau lagi pulang Jakarta nanti ketemuan Pak. Iya. Jadi kita Jakarta Timur kan dekat tuh Pak sama saya juga, nggak terlalu jauh Jakarta Timur. iya, nggak jauh lah Jakarta itu lah. Mobilnya nyampe. Naik pesawat cuma 25 menit ya kalau naik pesawat. Ya, kurang lebih hampir setengah jam lah Pak. Iya. Maka bisa kita kolaborasi mengembangkan lab ya Pak ya. Boleh Pak. Iya memang lagi dikembangin nih Pak. Cuma ya itu Pak, yang sulit itu kita pengadaan itu alat ukur Pak. Alat ukur. Iya, kalau untuk riset ya Pak, mahal soalnya Pak. Iya Bu, itu ada apa namanya menangkap data itu. Iya. Data itu Lebih mahal dari motor listriknya Pak. saya tanya di sana ya, berapa ini? 100 juta. Waduh. Gitu. Aduh, gimana aja. Kalau udah instrumen tuh pasti mahal Pak, alat ukur. Itu yang susah Pak kita kalau pengadaan di sini. Sama lah juga di sini juga. Iya, buat skala riset soalnya. Hmm. Kalau buat belajar aja sih buat mahasiswa nggak masalah. Bisa lah itu. Datanya kan baca display aja, datanya data rata-rata. Tapi kan kalau buat riset nggak bisa Pak. Nggak bisa. Datanya harus per detik dia. Iya. Ada yang saya pakai di sana itu dulu ada namanya high recorder itu. Jadi dia bisa merekam data. Oh iya. Wah itu mahal nih. Saya cek juga dia apa di Google. High recorder itu. Ratusan juta. Ada yang mahal tuh Pak, Dynotest. Dynotest juga iya. Mahal tuh Pak. Belum terjangkau harganya. Memang itu kendala kita mau riset itu Alat ukur Pak. Iya. Makanya mau saya terapkan waktu saya S3 itu di sini sulit ya. Kalau saya yang menyediakan duitnya, aduh nggak cukup. Betul Pak. Memang. Oke lah. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Ya udahlah. Pak, mereka mau lanjut praktikum kayaknya. Oh iya. Oke lah. Pak, boleh ini Pak boleh minta dipindah jadi co-host Pak sebelum Pak Charles keluar. Karena kalau Pak Charles keluar semua ini Pak. Apa Pak? Saya dijadikan co-host Pak. Itu di layar saya ada yang itu. Ya titik 3 diklik aja tuh Pak. Gimana caranya co-host? Di video di partisipan ini ya. Iya. Oh. More. Ya, jadi co-host. Untuk berubah jadi co-host gimana dong? Ini spotlight rename ya. Oh, Pak Ferdi yang saya buat host gitu ya? Iya, jadi co-host aja. Nanti Pak Charles keluar, jadi nggak keluar. Make co-host. Ya. Ya, udah Pak. Terima kasih. Saya keluar aja ya dulu ya. Ya, kita mau lanjut dulu Pak. Makasih Pak Charles. Ya. Saya N ya Pak ya. Ya.